Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Amelia Putri, NPM 19220031. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rahasia Afrika Tengah terbuka. Video ini untuk memenuhi mata kuliah sejarah Afrika. Yang akan saya bahas pertama ini adalah nasional dan imperialisme modern. Menurut P.J. Bowman, imperialisme modern adalah suatu istilah yang diperuntukkan bagi ekspansif negara-negara industri sesudah 1870 sampai 1880. Bagi sejarah Eropa abad ke-19, abad nasionalisme menimbulkan semangat nasionalisme itu menjadi sangat tebal, sehingga seringkali semangat itu dibawanya keluar pada batasan-batasan negerinya. Dengan demikian, suatu negara merasa mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal di negeri orang lain. Pada zaman imperialisme modern, kepentingan kaum kapitalis juga dilindungi oleh negaranya. Tuntunan sekelompok kapitalis akan daerah-daerah konsesi di negeri lain biasanya disertai pula ancaman gerakan angkatan laut. Kekuasaan negara berbeda di belakang mereka bukan hanya untuk melindungi warga negaranya, tetapi juga perusahaan-perusahaan mereka. Di samping itu, semangat nasionalisme yang meluap-luap dibawa keluar batas negerinya dan mengancam perdamaian sehingga mendorong dilakukannya tindakan imperialisme. Jingoisme dapat mengancam perdamaian dan mendorong dilakukan tindakan imperialisme dapat dilihat dari peristiwa Perang Turki yang terjadi pada 1877 sampai 1878. Perang ini memberikan kemungkinan besar bagi Rusia untuk mencapai cita-citanya, yaitu Hot Politik di Balkan. Saya akan menjelaskan tentang peran perdagangan dan penjajahan sebagai bentuk imperium. Dalam usaha memperluas tanah jajahan, para pedagang dan penjelajah memegang peranan yang sangat penting. Ialah bahwa dalam masa imperialisme itu seakan-akan munculnya kembali adanya perserikatan dagang yang mendapat hak-hak kenegaraannya seperti halnya AIDS dan VOC. Pada abad-abad sebelumnya, dengan memiliki hak kenegaraan, perserikatan dagang yang disebut Church Company itu dapat mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kepala suku Afrika, dapat melakukan ekspansi, menguasai dan memerintahi daerah-daerah protektorat milik berbagai karakter company yang kemudian diserahkan kepada pemerintahan masing-masing. Gergen Goldie Tauba, pendiri United Africa Company, adalah pembentuk imperium Inggris di daerah lembah Sungai Niger. Lalu pada 1886, sesudah mendapat piagam perlindungan dari pemerintahnya, ia mengganti nama perserikatan dagangnya dengan Royal Niger Company. Dalam pergaulan mendapatkan daerah lembah Sungai Niger, Goldie dapat mengatasi saingan kompeni dagangan Prancis. Lalu dari Jerman terkenal pedagang Karl Peters, pendiri Gesellschaft für Deutsche Colonization. Ia adalah seorang daripada Aristoteles yang terkemuka yang memimpin Jerman ke arah imperialisme. Dalam merebutkan daerah di Afrika Timur, Petrus berhadapan dengan Sir William Maxson, pemilik British East Africa Company. Di samping Petrus juga terkenal Ludwig sebagai pedagang Bremen yang berhasil mendirikan koloni Jerman yang pertama-tama ialah di Afrika Barat Daya. Seorang pedagang Hamburg menyiapkan pembentukan Imperium Jerman di Pasifik dengan mendirikan Delegate Handels. Lalu dengan usaha mencapai cita-cita mendirikan jalan kereta api dan hubungan kawat dari Cape ke Kairo mengakibatkan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti James Reich dan kemudian disusul dengan Perang Badar II. Di samping perdagangan kauman penjelajah juga melakukan peranan yang tidak kurang penting dalam hal memberikan bantuan bagi keperluan imperialisme negaranya. Perjuangan Baker dan Gordon yang merupakan penjelajah itu
membantu terlaksananya imperialisme di negerinya. Demikian pula Livingstone dan Stanley yang merupakan pembuka rahasia Afrika Tengah dengan menerbitkan buku-bukunya berisikan pengalaman penjajahannya, berhasil membuka mata bangsa Eropa terhadap kekayaan yang luar biasa di daerah benua gelap itu. Maka datanglah negara-negara kapitalis barat itu di Afrika dan membagi benua tersebut di antara mereka. Selanjutnya adalah usaha dan jenis imperialisme modern. Berbeda dengan imperialisme tua, imperialisme modern tidak selalu menggunakan senapan dan meriam dalam usahanya mempengaruhi rumah tangga bangsa lainnya. Jalan yang mereka tempuh jauh lebih halus dan lebih aman daripada ditempuh oleh imperialisme tua. Dengan cara yang tidak menyolok, dengan biaya yang lebih ringan, kaum imperialisme modern dapat mencapai tujuan yang dicita-citakannya. Sebagai contoh, dengan jalan memberikan perlindungan terhadap negeri yang dianggap lemah, dan sebagai negara pelindung, maka ia merasa wajib mengirimkan penasihat-penasihat ke negeri-negeri yang lemah itu. Pada umumnya, penasihat-penasihat itu dilengkapi dengan tentara pendudukan. Oleh sebab itu, tidaklah salah kalau yang disebut dengan istilah nasihat itu sebenarnya berarti perintah. Tindakan Inggris di Mesir pada abad ke-19 dan penetralisation Pasifik Paris di Tunisia dan Maroko adalah penanaman kekuasaan negara-negara imperialisme melalui jalan ekonomi. Penanaman kekuasaan ekonomi itu dapat mengakibatkan penguasa politik tersebut lalu imperialisme politik negara tersebut. Politik negeri-negeri tersebut mengakibatkan adanya koloni-koloni. Pada zaman berkobarnya semangat nasionalisme di dunia timur, politik kolonialisme sering bersembunyi dengan bentuk prokenter atau daerah-daerah mandat. Selain imperialisme politik, terdapat pula imperialisme ekonomi dan imperialisme kebudayaan. Pada zaman imperialisme modern yang lebih mengutamakan ekspor modal, dan juga karena pada zaman itu semangat nasionalisme di luar Eropa makin berkorban, maka kebanyakan negara-negara kapitalis menggantikan imperialisme politik dengan imperialisme ekonomi. Imperialisme ekonomi ini berarti suatu cara untuk menguasai perekonomian suatu negara yang merdeka. Jika tujuan negara imperialis itu bukan untuk menguasai politik ataupun ekonomi suatu negara lainnya, melainkan hendaknya menguasai jiwa penduduk suatu negara, maka imperialisme disebut imperialisme kebudayaan. Menguasai jiwa suatu bangsa berarti menguasai alat untuk mengubah hubungan antara dua bangsa tersebut. Jika suatu negara imperialisme dapat menguasai jiwa seluruh anggota politik dari negeri lain, maka ini berarti suatu kemenangan besar. Kedudukannya atau kekuasaannya di negeri itu akan lebih stabil daripada jika menggunakan cara pendudukan militer atau penguasa ekonomi. Menurut Morgenthau, peranan yang dijalani oleh imperialisme kultural dalam zaman modern adalah merupakan alat pembantu bagi pelaksana imperialisme kultural bekerja yang dibantu oleh koloni kelima. Masa kejayaan imperialisme modern. Sesudah tahun 1880, negara-negara Eropa Barat, terutama Inggris, Jerman, Prancis, menyerbu ke daerah-daerah yang masih bebas. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menguasai daerah-daerah itu. Pembagian di antara mereka dilakukan dengan melalui berbagai macam perundingan atau perjanjian. Sebelum Perang Dunia II, Afrika habis dibagi-bagi sehingga hanya tinggal Ethiopia dan Liberia saja yang masih merdeka. Seluruh pantai utara Afrika telah menjadi tanah jajahan Inggris. Hampir dapat mencapai cita-citanya, ialah menguasai daerah dari Cape ke Cairo. Italia mendapat daerah-daerah di sekitar jajahan Inggris di Afrika Timur Laut dan pantai utara. Prancis hampir saja dapat mencapai impiannya, ialah membentuk suatu imperium dari samudra ke samudra. Tidak hanya Afrika yang merupakan sasaran kaum imperialisme modern, tapi juga pulau-pulau daerah Lautan Teduh dan Amerika Latin diserbunya. Di samping itu, penetralisan Barat di Asia juga diperhebatkan. Tiongkok menjadi perebutan. Jerman datang di Turki dan berhasil mendapatkan konsesi membuat jalan kereta api Banghat. Menurut Hobson, masa antara 1885 sampai 1900 adalah masa ekspansi yang paling kuat bagi negara-negara besar Eropa. Pada
Pada masa itulah seakan-akan Eropa Barat memegang hegemoni di dunia. Kemahirannya dalam lapangan teknologi mengakibatkan penduduk di luar Eropa selalu terhadap sinar Eropa itu, sehingga seakan-akan penduduk kulit berwarna dipaksa membenarkan pendapat bahwa kulit putih lebih superior daripada mereka. Pengaruh Eropa dalam segala lapangan dipancarkan ke seluruh dunia dan terjadinya Eropanisasi dunia, di mana seluruh dunia berada dalam lingkungan pengaruh Eropa. Bangsa Eropa sendiri dalam menghadapi bangsa lain di luar bangsanya merasa satu. Timbullah semacam nasionalisme Eropa. Mereka memiliki perasaan superior tersebut berakar pada teori Arthur Gobineau, orang pertama yang menyusun secara sistematis nasionalisme biologis dalam buku karyanya Essai sur The Ration Humaine yang dibuat pada 1853. Diterangkannya bahwa masyarakat adalah suatu organisme biologis. Perubahan kebudayaan bukan disebabkan karena faktor-faktor biologis. Faktor darah adalah sangat penting dalam hal kemampuan kreatif umat manusia memiliki taraf-taraf yang tidak sama derajatnya. Pada masa imperialisme barat sedang mengalami masa kejayaannya, telah tampak pula adanya tanda-tanda yang menuju ke arah kemerosotan. Hal ini disebabkan oleh sifat imperialisme modern sendiri, ialah sifat bebas bersaing. Seperti halnya sifat kapitalisme modern dalam hal melakukan kompetisi secara hebat. Baik, itu sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.